Undang-undang dasar diubah. Gimana caranya? Kalau biar Pak Jokowi tidak ketahuan, Pak Jokowi suruh umroh dulu. Oh, jadi termasuk Prof Mahfud di lobi ini? Oh iya, nantilah. Nanti kita sidang MPR kali pasal yang menyatakan presiden hanya dipilih 2 periode itu diubah. Pagi dibuat panitia kerja, siang diplenokan, sore disahkan, besok presiden sudah bisa langsung perpanjang jabatannya. Lalu ada upaya perpanjangan lagi. Indonesia negara maling, kata dia. Oke. Jadi pemimpin tuh jangan jadi maling dan jangan mau dipimpin oleh maling. Itu pernyataan Pak Prabowo. Saya lihat Prof Mahfud ini sudah berseri-seri, berarti negara sudah aman ya Pak? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Paling tidak satu tahap atau satu butir masalah itu sudah selesai, yaitu memutus keberlangsungan despotik atau nepotisme yang sama-sama ya kan sudah selesai. Artinya urusan peran Pak Jokowi ke depan menurut saya ya sudah selesai dan sudah hampir selesai. Memang masih ada yang mengatakan tuh masih ada mantunya, anaknya, tetapi yang ini dulu sudah selesai, dan itu menurut saya ya Tuhan yang turun tangan. Jadi semesta alam bekerja Prof. Semesta alam bekerja, Tuhan turun tangan. Kan Tuhan berfirman, kalau kamu berlebihan Tuhan akan turun tangannya, gitu di Al-Quran. Tuhan, makanya saya kira sampai tanggal 19 Agustus kita masih bilang berharapan negara ini mau kemana. Ini masih dibayangi terus oleh kehebatan Pak Jokowi. Tapi begitu tanggal 20 terjadi peristiwa itu tidak bisa dibendung, terus akhirnya Pak Jokowi dan selesai. Sampai sekarang menurut saya, dan Pak Prabowo sudah firm. Ya sudah, silakan diatur negara ini, nanti kita berjuang lagi, kan begitu kan. Prof Mahfud, ini kan ada yang menarik. Biasanya seorang pemimpin itu, presiden di akhir-akhir masa jabatannya itu kan apa itu, ada kerinduan rakyat. Ya. Perasaan kayak mau ditinggalkan oleh seorang pemimpin itu. Tapi ini kok nggak begitu sepertinya. Sepertinya ada kayak luka. Justru orang semakin marah. Kenapa saya bilang orang semakin marah? Pak? Mestinya orang masih meminta beliau mundur. Ini kan hanya kalau sudah mau selesaikan. Iya, dan mau selesai ya itu. Gejala apa itu Pak? Kalau saya pernah mengatakannya karena sudah akumulasinya udah terlalu besar, yang setiap orang mengingatkan itu ditutup dengan buzzer, dengan apa gitu, kemudian ditutup dengan isu baru dan sebagainya, sehingga hilang-hilang orang akhirnya tidak tahan lagi. Lalu makanya Tuhan turun tangan itu kan. Orang akhirnya biasanya terharu ya kalau mau ditinggal ya. Iya, saya lihat kita tinggal nggak terharu. Sekarang muncul sedikit, muncul sedikit. Dan itu bisa kita sedih juga punya presiden. Jadi Prof Mahfud kan termasuk orang yang salah satu sedih mau ditinggalkan Pak Jokowi. Maksud saya termasuk orang yang menilai kenapa orang tidak sedih gitu. Sedihnya itu karena orang tidak sedih, bukan karena sedih. Bukan karena sedih mau ditinggal Pak Jokowi. Sedih juga karena kok orang bisa tidak sedih. Biasanya kan orang sudah mau berhenti, kurang gila gitu, kayak dulu kan kita melepas Pak SBY, melepas Bu Mega kan terharu. Dengan segala kesalahannya tetap kita terharu. Yang ini udah kurang 2 minggu nih, orang tetap aja Belum sedih orang. ya kasihan juga gitu. Prof Mahfud, ini kan ada yang menarik menurut saya. Ya. Tanggal 10 kalau saya lihat di berita, tanggal 10 Oktober itu ada kemungkinan akan turun putusan yang dikeluarkan oleh PT UN. Kan ada gugatan tuh yang diajukan oleh PDIP terhadap KPU sehubungan perbuatan melawan hukum KPU yang dianggap Gibran ini kan tidak sah sebagai wakil presiden. Kita berandai-andai nih Prof. Seandainya putusan ini turun tanggal 10 Oktober dan di dalam amar putusannya dinyatakan bahwa memang Gibran itu tidak sah sebagai calon wakil presiden, apa konsekuensinya? Konsekuensi ketatanegaraan ya menurut saya, meskipun saya disclaimer dulu agak pesimis sih saya, bahwa kita percaya pada hukum pengadilan sekarang ini pesimis mau melakukan seperti itu ya, kecuali MK lah yang terakhir berani lagi gitu. Tapi kita berharap bahwa itu PT UN akan membatalkan gitu, saya pesimis, hampir tidak mungkin. Tetapi itu perjuangan teman-teman PDIP. Saya bukan anggota PDIP, jadi ketika itu disampaikan ke saya, ya saya pesimis. Tapi Anda jalan aja, ini kan bagian dari perjuangan. Karena menurut hukum boleh kan orang menuntut sebuah keputusan tata usaha negara.
Nah, tapi seumpama dikabulkan, menurut saya, bagi ketatanegaraan itu tinggal dua pilihannya. Apakah kita atau pendukungnya Gibran mau ribut, apa enggak? Kalau mau baik-baik aja kan gampang. Ya dilantik Pak Prabowo. Lalu sudah itu Pak Prabowo diberi kewenangan, sesuai kewenangan konstitusi, memilih 2 orang. Siapapun yang mau dia pilih. Ya, dari kekuatan politik misalnya, ya ada siapa, Mbak Puan, ada AHY, ada Muhaimin, ada siapalah kalau mau dari luar cari. Bisa juga Pilih Prof. dua. Mahfud diajukan ya. Oh ya bisa, Oke. meskipun itu tidak mungkin, tapi bisa. Oke. Secara teoritis. Suruh pilih ke MPR, Oke. itu bisa. 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 Berarti Dan Gibran itu tidak usah dibatalkan. ribut-ribut. Berarti Gibran dibatalkan. Iya, kalau PT UN memutuskan itu kan, iya, bisa. Kalau Meskipun sumpah- sebenarnya PT UN itu pada dasarnya tidak boleh memutus beberapa hal. Makanya saya katakan pesimis. Prabowo Subianto bersama semua jajarannya ingin menyelamatkan kekayaan bangsa Indonesia. Tidak ada lebih dari itu. Dan saya minta kepada tokoh Gerindra yang muda-muda, kau jadi pemimpin, jangan kau jadi koruptor. Jangan kau khianati bangsa ini. Jangan kau khianati pejuang-pejuang kita. Kau saya kejar sampai di mana. Kalau kau Gerindra harus menjadi contoh. Kita mau hilangkan korupsi. Jangan kita jadi koruptor. Hai, kau yang jadi gubernur nanti. Hai, kau jadi bupati. Jadi bupati yang baik.